sektor pendidikan Indonesia sebegitu runyamnya sampai-sampai kurikulum di setiap periode kabinet presiden tertentu harus diubah. Nah, permasalahan di sini kuncinya adalah guru atau kurikulum, selalu dipertanyakan antara guru dan kurikulum. Tapi sebagai objek yang memungkinkan untuk kita improvisasi atau kita terus-menerus perbaiki adalah kuncinya ada di guru. Ya, menjadi guru yang keren, guru yang kreatif, inovatif, inspiratif itu tidaklah mudah. Sebagaimana di Indonesia itu adalah negara yang bisa saya katakan yang baru memulai zaman transisi. Apa itu zaman transisi? Yaitu era perubahan dari kebiasaan yang lampau menjadi kebiasaan yang baru, dan itu tidak mudah untuk membuat kebiasaan yang baru di mana masyarakatnya itu tercetus cemerlang oleh ide-ide baru yang diserap dari luar yang bersifat positif. Kita itu tidak bisa dan tidak terbiasa dengan filterisasi antara pengaruh luar yang buruk dan baik, belum terbiasa antara itu. Perlu diadakan filterisasi atau penyaringan antara budaya baru itu yang entah itu baik atau buruk, dan biasakan dan kita latih, karena kita itu jarang sekali latihan. Sekalipun latihan, itu latihannya adalah pengaruh feodal zaman dahulu. Ya, apa itu feodal? Feodal itu adalah batasan antara rakyat dan penguasa, batasan antara orang tua dan anak, batasan antara guru dan siswa. Sampai sekarang pengaruh-pengaruh feodal atau sifat-sifat feodalisme itu masih dipakai sampai saat ini, di mana tolak ukur seorang kalau bisa dikatakan sebagai orang tua atau orang gitu yang dihormati adalah ketika dia itu bisa untuk menyuruh. Nah, apakah pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan suruhan yang berbasis komunikasi verbal, di mana itu mengucapkan kata-kata perintah agar yang disuruh itu tunduk patuh pada yang menyuruh? Apakah seperti itu? Mari kita contoh di negara lain. Di negara lain itu pendidikan itu adalah pendidikan teladan atau pendidikan inspiratif, di mana sang guru atau orang tua itu memberikan teladan dengan perilaku nyata, bukan cuma ucapan belaka, dan itu dinilai efektif, bisa mengubah sikap dari perilaku buruk menjadi perilaku baik seorang anak. Apakah kita terbiasa dengan pendidikan menyuruh, atau kita akan berubah dengan pendidikan yang bersifat contoh atau teladan? Ya, itu hak masing-masing semuanya. Ya, ingin jadi buruk atau baik itu kan hak masing-masing. Ingin IQ-nya bisa berkembang atau IQ-nya tetap stagnan itu juga hak masing-masing setiap orang, setiap kelompok maupun negara tertentu. Dan seorang itu dinilai atas berdasarkan konsekuensinya sih.